Sedikit lagi. Kita baca saudaraku Wahyu pasal 1 ayat 17 dan 18. 32 ia. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, amin, sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Puji Tuhan. Saudaraku yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus, kitab Wahyu ini atau pewahyuan diterima oleh Rasul Yohanes di Pulau Patmos. Sekitar tahun 90 Masehi. Tahun sekarang tahun Masehi. Hitung aja kan dimulai tanggal lahirnya Yesus ya, tahun Masehi ini. Ada sebelum Masehi. Nah, saudara, dia dibuang ke sana karena karena berita firman Injil, karena Yesus dia menderita. Dia dibuang. Pikir orang kalau udah dibuang ke sana dia nggak bisa apa-apa. Ternyata di sanalah dia mendapatkan pewahyuan, yaitu kitab Wahyu ini, saudara. Luar biasa ya. Makanya kalau Paulus berkata kepada Timotius, walaupun aku terbelenggu, tapi firman Allah tidak terbelenggu. Sekarang kan banyak apalagi di Jawa sana, yang saudaraku mereka menjadi seorang Kristen ya, dari orang yang bukan Kristen menjadi Kristen. Mereka luar biasa memberitakan firman dari orang seberang, sampai mereka saudara dipenjara, dihukum. Itu namanya dibelenggu. Karena Tuhan terbelenggu, firman Allah nggak terbelenggu, saudara. Di dalam penjara pun mereka tetap menginjil. Banyak jiwa dimenangkan. Tuhan bisa mengubah kutuk menjadi berkat, saudara. Karena kita Ulangan pasal 23. Seperti dulu, siapa namanya? Bileam mau mengutuk Israel. Tapi Tuhan mengubah kutuk itu jadi berkat. Karena orang Israel nggak mempan kutuk, saudara. Karena dalam kitab Kejadian 12 ayat 1 sampai 3, aku akan mengutuk orang yang mengutukimu. Ini kata-kata itu. Makanya saudara, dalam kitab Amsal 26 ayat 2, kutuk tanpa alasan nggak bisa kena. Ya. Kalau dulu marga-marga kan ada kutuk ya. Kalau dilanggar perjanjian antar marga mereka dulu, kayak sekarang ini kan, kutuk itu masih berlaku sampai hari ini. Tapi kalau sudah bertobat, dibaptis ikut Yesus, kutuk itu nggak berlaku, sudah. Malah kita jadi berkat. Malah ada orang yang mengutuki kita, balik kutuk itu kepada dia. Makanya aman kita ini. Makanya jangan balas orang yang mengutukimu ya. Nggak usah. Mau kita dikutuki, dikata-katain, nggak ada masalah, biasa saja. Akan balik ke dia aja. Ya. Kata kita Roma pasal 12, kata-kata itu saudara. Jangan engkau menuntut pembalasan. Beri tempat kepada Tuhan untuk membalaskan setiap perbuatan jahat. Jadi nggak usah kita balas-balas. Iya, cukup Tuhan saja. Bahkan dibilang Tuhan yang berperang, kita diam saja, saudara. Ya, ini saudara yang yang terjadi. Nah, saudara, di dalam saudaraku di sini seperti Rasul Yohanes mendapat wahyu ini di Pulau Patmos, dahsyat.
Wahyu ini memberitahukan tentang terutama apa yang akan terjadi di masa mendatang supaya kita nggak kaget. Contoh, kalau terjadi perang antar negara sekarang ini, mulai dari dulu, itu firman sudah ngomong, pewahyuan sudah ngomong. Kalau terjadi ada kelaparan di tempat di berbagai yaitu negara, Tuhan sudah ngomong di wahyu. Gak usah khawatir. Bahkan terjadi yang namanya fenomena-fenomena, air menjadi darah. Terus dibilang wah terjadi gempa bumi dan lain-lain. Itu ngomong fenomena. Itu menggenapi firman saudara, pewahyuan. Kita gak usah kaget. Malah nanti datang antikristus. Kalau datang gak usah kaget. Memang dia harus datang. Nggak bisa enggak. Tapi bosnya, kepalanya belum bisa muncul sebelum gereja sulung atau buah sulung gereja belum terangkat. Kalau dia nanti terangkat dulu, baru dia datang. Dan yang tertinggal, yang tidak mengalami pengangkatan, akan menghadapi masa antikristus selama 7 tahun, dibagi 2 masa. 3,5 tahun yang pertama mengalami pergumulan sengsara. 3,5 tahun yang kedua mengalami kesengsaraan besar yang belum pernah terjadi, saudara. Karena kitab Matius 24 sesuai dengan khotbah Yesus di sana, saudara. Ini wahyu. Kita bersyukur dengan ada wahyu. Nah, di sini dikatakan hari itu mengawali Rasul Yohanes mendapatkan pewahyuan. Dikatakan saudaraku di sini, lihat aku hidup. Ya. Jangan takut, akulah yang awal dan yang akhir. Alfa dan Omega. Kalau di Yunani kan huruf abjad itu huruf itu dari A sampai O. Makanya diambil ini saudaraku dari Yunani, Alfa dan Omega. A yang awal dan yang akhir. Kalau dalam kitab Ibrani 7, Yesus ini tidak berawal, tidak berakhir. Makanya Yesus itu saudaraku jangan salah ya. Sejak awal Yesus ini sudah ada. Kalau bilang lahir, dia lahir sebagai manusia di bumi. Dulunya saudara, memang Yesus sudah ada. Dia hanya datang jadi manusia. Firman jadi manusia. Allah kita satu, tapi pribadinya 3. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Firman sudah jadi manusia, namanya Yesus. Seperti saya ada 3 tapi 1. Ada roh, ada jiwa, ada tubuh. Ini bekerja sama, punya tugas masing-masing. Seperti itu saudaraku. Menjelaskan tentang Allah kita ya, jangan sampai salah saudara. Nah, hari itu dikatakan di sini, aku telah mati. Saudara jangan salah ya. Mati di sini dulu waktu dia dibunuh, dia sebagai manusia, bukan Tuhan yang mati ya. Banyak orang salah memahami ini. Coba kita baca dulu 1 Petrus pasal 3. Dia dibunuh sebagai manusia. Karena hari itu Filipi 2 berkata, dia telah melepaskan kesetaraannya dengan Bapa. Maka dia jadi manusia seperti kita, merasa sakit waktu dia dipukul, diludahi, dicambuk, diperlakukan dengan sadis pada hari itu, sampai buruk wajahnya, tidak dikenali lagi dia. Coba kita baca 1 Petrus 3 ayat yang 18, 32 ya. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Nah ini saudara, dia dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Ya, dia harus mengalami mati. Kalau nggak mati kita nggak ada yang selamat saudara. Dia harus mengalami mati. Ya.
Firman itu jadi manusia, terdiri dari tubuh dan darah. Tubuh itu tujuannya apa? Kenapa jadi tubuh? Tempat dia mengambil dosa. Karena kita lihat tubuh ini, di mana terletak dosa itu? Di tubuh. Tangan saya, misalnya mencuri, dosa itu ada di tangan saya. Mata saya melakukan dosa, itu di mata saya. Dan seluruh anggota tubuh kita yang melakukan dosa. Makanya seluruh tubuh Yesus mengalami luka parah, saudara. Tadinya tangan kita misalnya mencuri, aturannya tangan kita dipukul. Tangan Yesus lah yang dipukul. Mulut kita dulu suka ngomong kotor, berdosa, ngata-ngatain orang. Aturannya mulut kita yang dipukul, mulut Yesus yang dipukul jadinya, saudara. Dosa kita ditransfer ke tubuhnya, diambil, saudara. Enak betul kita ini. Kita yang melakukan dosa, Yesus yang menanggung dosa kita. Tapi tidak semua orang mengerti ini. Nah, saudaraku, dia dibunuh sebagai manusia karena dia sudah meninggalkan kesetaraannya dengan Bapa. Dia kan setara dengan Bapa. Artinya kuasanya, apa yang dimiliki Bapa dimiliki Yesus. Setara mereka itu. Bapa, Firman, dan Roh Kudus ini setara. Karena punya tugas masing-masing. Mereka satu. Kalau dalam kitab Ulangan 6 ayat 4, Allah kita Allah yang Esa. Kalau dalam Yakobus berkata Allah kita satu. Tapi dia ada 3 pribadi di dalam dia, saudara. Dalam kitab Yohanes pasal 14, waktu Filipus ngomong, tunjukkanlah Bapa itu kepadaku, cukup itu Yesus. Loh, kalau kau sudah melihat aku, Filipus, kau telah melihat Bapa. Saudara tahu dalam diri Yesus, ada di dalam dirinya ada Bapa, ada Roh Kudus. Makanya kalau Ibrani 1 berkata, Yesus itu adalah gambar wujud Allah. Kalau saudara baca Ibrani 1, itu firman Tuhan ngomong. Nah, saudaraku, Tuhan Yesus, nah darahnya, ini kan darahnya tadi membasuh dosa kita, ya. Darahnya mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawanya. Makanya kita nggak boleh makan darah, saudara. Hanya darah Yesus nggak boleh kita makan lewat perjamuan kudus. Karena apa? Di dalam darah ada nyawa, ada kehidupan. Nah, kalau nyawa atau darah Yesus ada pada kita, berarti kehidupan Yesus ada pada kita. Sebaliknya, kalau kita makan darah babi misalnya, kita kadang-kadang makan darah kayak dulu kita kan gitu, sebelum bertobat, darah babi, darah anjing, makan semua. Malah kalau arisan, kalau nggak suka dengan Pentakosta, semua makanan dibuat berdarah-darah, supaya nanti orang Pentakosta yang datang arisan nggak perlu makan karena saking bencinya sama orang Pentakosta. Tapi saudara tahu di dalam darah itu ada apa? Ada nyawa, ada kehidupan makhluk tersebut. Jadi kalau kita minum darah Yesus, berarti ada kehidupan Yesus pada kita. Kalau kita minum darah babi, ada kehidupan babi pada kita. Kasar ya? Kasar. Makanya banyak orang saudara hidupnya seperti babi. Iya, kenapa? Salah satunya ada kehidupan babi yang dia dapat dari makan darah babi. Bukan kata saya itu. Jangan salah, saudara. Ya. Makanya nggak boleh makan darah ya. Apalagi di arisan, karena nggak ada yang tidak berdarah, yang berdarah-darah pun cuci, bawa ke rumah. Wih, nggak pernah makan baik. Janganlah seperti itu. Jangan makan darah. Iya, di dalam darah ada nyawa, ada kehidupan isi makhluk. Yang kita bisa minum itu, makan itu hanya darah Yesus. Supaya apa? Kehidupan Yesus ada pada kita. Makanya kita lihat sekarang kehidupan Yesus. Ya, nanti kita kasih tahu sama saudara kita di kampung, kalau saudara masih punya keluarga di kampung, jangan makan darah.
Ada kehidupan binatang di dalam darah itu. Karena hidupnya seperti binatang, saudara. Firman yang ngomong gitu ya, 2 Petrus 2. Makanya dibilang apa? Kalau ada kehidupannya itu, dia kembali lagi kepada dosa seperti itu. Nah, saudaraku, itu namanya darah. Dan darah itu berbicara. Kata kitab Ibrani 12. Contoh seperti Habel, waktu dia dibunuh oleh Kain. Gak ada yang tahu, tersembunyi. Tapi darahnya berteriak dari tanah, bersaksi bahwa dia dibunuh. Berteriak, ada teriakan. Maka saya bilang di darah itu ada nyawa, ada kehidupan, ada teriakan. Makanya darah Yesus pun berteriak. Waktu dia mencurahkan darahnya, membersihkan kita, apa teriakannya, saudara? Teriakannya lebih kuat daripada teriakan Habel, darah Habel. Teriakannya apa? Berteriak bahwa dosa kita dibersihkan lewat darahnya. Kedua, ada tanda darah pada kita sebagai rumahnya Tuhan, seperti Keluaran 12. Sehingga nanti itulah yang menimpa dunia tidak mengena kepada kita. Ya. Juga saudaraku, tanda darah itu meneriakkan yang lemah jadi kuat, yang sakit sembuh, yang mengalami beban berat diangkat oleh kuasa darah Yesus. Dan darah Yesus juga berkuasa mengalahkan si iblis, kata kitab Wahyu pasal 12. Saudaraku, makanya jangan makan darah. Jangan makan darah, hanya darah Yesus. Supaya berteriak darah Yesus nanti di kita, mengatakan, bersaksi, kita anak Tuhan sudah dibebaskan dari dosa. Berteriak keras, kata Ibrani 12. Bukan kata saya menyampaikan firman ini. Jadi jangan makan darah. Usahakan itu, saudara, berjuang. Supaya nanti saudara makan darah, tahu-tahu yang berteriak bukan darah Yesus dalam dirimu, darah binatang. Takut kita. Ya, nah Tuhan Yesus harus mengalami mati. Mengalami apa tadi? Mati dia untuk masuk ke alam maut. Tujuannya, saudaraku, dia masuk ke dalam maut. Nah, Tuhan Yesus harus mengalami maut. Nah, saudaraku, kenapa dia keluar dari maut? Ada apa dengan maut tadi kan? Dia malah mengambil apa? Kunci maut dan kunci kerajaan maut. Nah, maut ini, saudara, arti maut sebetulnya salah satunya disebut kematian. Maut itu ada 2, tapi 1. Pertama, kuasa maut itu. Yang kedua, alam maut. Nah, kalau alam maut, itulah tempat waktu dalam Lukas 16, waktu mati atau meninggal orang kaya itu, si Lazarus juga mati, yang miskin. Orang kaya itu rohnya langsung dibawa ke alam maut, disiksa di sana. Dan yang berkuasa di alam maut itu siapa? Iblis, kata kitab Ibrani 12. Apa? Ibrani 2. Coba kita baca sebentar. Ibrani pasal 2, supaya saudara tahu kenapa dia harus mengalami maut ya? Ibrani 2, lihat ini. Ayat ke 15, 14-15. Ibrani 2, kita baca 3-2 ya. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Nah, iblis berkuasa atas maut. Karena di sana iblis masih memegang kunci kerajaan maut, dan di dalam kerajaan maut itu di dalamnya apa? Ada penjara-penjara maut. Dan di sana ada kunci-kuncinya. Contoh kalau penjara kan ada kunci. Nah, waktu Yesus mengalami maut, masuk ke dalam maut, di waktu dia mati, dia merampas kunci itu dari si iblis. Oh, luar biasa ya. Nah, maut ini saya katakan tadi kan ada 2. Pertama, alam maut, tempat orang yang mati yang tidak di dalam Yesus
yaitu masuk ke dalam alam, yaitu alam maut, seperti Lukas 16 orang yang kaya. Rohnya disiksa, iblis ikut menyiksa. Ingat sudah, di alam maut sekarang ini orang yang matinya tidak di dalam Yesus, rohnya disiksa habis, dibakar, menjerit. Dan yang kedua, iblis ikut apa namanya? Menyiksa. Makanya masalah, saudara. Kalau kita berdoa sungguh-sungguh misalkan kan, saudara boleh misalnya bertanya, misalnya si A itu ke surga apa ke neraka Tuhan, apa ke alam maut, mana dia Tuhan? Nanti kita dikasih tahu itu. Tapi harus saudara siap. Ya, saudara harus siap misalnya kemana keluarga kita. Contoh di sana disiksa habis, dan di sana dia menyesal. Ampuni saya Tuhan, nggak ada lagi waktu. Justru selama hidup inilah saudaraku diberi kesempatan kita bertobat. Kalau udah mati nggak boleh lagi mendoakan orang mati ya. Tidak ada 3 hari, 7 hari, 40 hari. Orang kan bilang 40 hari, rohnya katanya masih gentayangan. Siapa bilang? Tidak. Detik dia mati, saat itu langsung rohnya meluncur. Kalau nggak ke Taman Firdaus atau ke alam maut. Tergantung bagaimana cara hidupnya di bumi ini. Bahkan saudaraku, kalau kita tahu ada alam maut, seperti Henok, tahu ada penghakiman, makanya dia takut. Saat itulah dia bertobat. Dan dia bergaul karib dengan Tuhan terus selama 300 tahun. Karena dia takut nanti kalau mengalami maut, ngeri sudah. Takut kita. Kita kena cubit aja dikit, kena api dikit. Misalnya maaf, dulu pernah saya ditabok bapak saya waktu saya pernah ngerokok waktu SMP. Langsung waktu saya apa namanya, mulai saat itu nggak ngerokok lagi saya tahu rasa rokok. Kalau kena puntung rokok dikit, wah sakitnya luar biasa itu. Makanya kalau saya lihat ada bapak-bapak, yaitu celananya ada bolong-bolong, dikit-dikit, wah ini bekas ininya nih, percikan api rokok ini. Barangnya, tahu saya, gue masih merokok deh. Itu aja sakit luar biasa, apalagi di alam maut. Nggak bisa lagi dia. Negara kita Tuhan, seperti termasuk orang Kristen, wah, mendoakan orang mati, sangkanya nanti bisa ini, pindah dari ini, dari alam maut ke surga. Nggak bisa, nggak ada urusan. Nggak bisa pindah itu. Ada jurang yang memisahkan antara alam maut dengan Taman Firdaus. Kata kita Lukas 16. Ya, lalu saudaraku, apa namanya? Itu namanya alam maut. Yang kedua tadi, kuasa maut itu. Di mana kuasa maut itu? Coba kita baca Ibrani apa? Roma pasal 5. Roma 5. Roma 5. Roma 5. Coba kita baca Roma 5. Roma 5 ayat yang 15. 32 iya. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunianya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Lihat, karena dosa Adam, semua manusia setelah apa? Kata ayat ini, karena pelanggaran oleh satu orang, semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut. Ini ada beda ya, ada alam maut, ada kuasa. Jadi maut itu ada alam maut, ada kuasa maut. Nah, kuasa maut ini berada di mana? Di manusia. Kata ayat ini. Pertanyaannya, kuasa maut yang ada di dalam manusia, bisakah orang lepas dari situ? Coba kita baca Roma pasal 7 ayat 24. Roma 7 ayat 24, 32 ya. Aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini?
Paulus di sini saudara, dia kan seorang, kita tahu ya kalau judulnya ini banyak orang salah khotbahkan ini. Banyak. Gak paham mengkhotbahkan Roma 7. Di sana mereka, ini Paulus ini keinginannya ingin melakukan firman, tapi dia berbuat dosa. Tidak. Ini menjelaskan tentang perjalanannya ketika dia hidup di bawah hukum Taurat dan di bawah hukum dosa. Artinya ini sudah, karena semua orang sudah masuk dalam dirinya kuasa maut. Iya, kuasa maut. Di tubuhnya itu ada maut. Di tubuh manusia. Sama siapa itu? Semua keturunan Adam, termasuk kita. Adakah orang yang bisa melepaskan itu? Enggak ada. Siapa? Hanya Yesus, sudah. Hanya Yesus yang bisa melepaskan kita dari maut ini. Ya, enggak bisa kita. Ada di dalam tubuh kita maut, kematian. Makanya kita dulu kan disebut kalau jatuh dalam dosanya itu Adam, kita semua orang mati. Makanya dibilang sama Adam kan, Adam, kau jangan makan buah pohon yang di tengah-tengah taman Eden ini. Itu firman ngomong. Tapi mereka melanggar. Akhirnya apa? Tuhan ngomong, kamu akan mati. Apa langsung mati mereka? Enggak. Tapi mati dulu rohaninya. Artinya hubungan rohnya dengan Tuhan itu putus. Roh itu kan disebut pelita Tuhan. Roh itu kalau pelita berarti ada nyalanya kan. Roh manusia tetap ada, tapi nyalanya sudah mati. Itu artinya mati secara rohani. Putus hubungan. Misalnya kalau mati lampu ini, karena putus itu. Dengan hubungannya dengan generator. Dengan mesin yang di mana? Generator, mesin generator. Nah saudaraku, itu namanya saudaraku, kata firman, apa namanya, roh kita tadi putus, disebut mati rohani, baru menyusul mati jasmani, saudara. Disitulah mulai saudaraku maut itu bekerja. Karena apa? Roma pasal 6 ayat terakhir berkata, apa dibilang sini? Hukum apa? Dibilang sini, sebab upah dosa ialah maut. Nah, karena berdosa si Adam ini, upahnya ada maut. Tidak hanya di tubuh si Adam, tapi kepada seluruh keturunannya. Karena Roma tadi pasal 5, termasuk kita. Adakah yang bisa melepaskan mereka dari maut? Tidak, termasuk hukum Taurat. Karena dia hukum Taurat pun tidak mampu melepaskan manusia dari maut. Kalau memang hukum Taurat bisa melepaskan orang dari maut, nggak usah datang Yesus, saudara. Nggak usah, nggak perlu. Kalau karena amal seseorang banyak bisa melepaskan diri dari maut dari tubuhnya, nggak usah datang Yesus, saudara. Iya, ngapain Yesus datang? Susah-susah ke dunia ini mengalami maut. Iya. Dia pergi, dia mengalami maut, dia pergi ke jurang maut. Apa? Kita apa maut? Kan begitu ya? Luar biasa. Nah, yang bisa melepaskan siapa? Apa karena perbuatan amal tadi atau karena hukum Taurat? Di sini berkata Paulus, ketika aku hidup dalam dosa, walaupun ada hukum Taurat saya tahu, kata dia. Tapi hukum Taurat itu nggak bisa melepaskan aku dari maut. Ini kan di tubuh saya. Karena maut itu cara kerjanya di gimana, saudara? Cara maut bekerja di tubuh kita. Dia menguasai hidup kita dengan dosa. Makanya dosa itu upahnya maut. Upahnya adalah maut. Nah, makanya saudara, siapa yang bisa melepaskan? Coba kita baca tadi Roma 7. Siapa yang bikin? Kita ulangi dulu 24 dan 25. 32, iya. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ini jawabannya. Saya bersyukur kepada Allah, kata dia. Hanya oleh Yesus. Makanya kalau Edward ngomong apa? Jadi ini jelasan benar gini. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah. Tetapi dengan tubuh insaniku, artinya tubuh saya jasmani ini, aku melayani hukum dosa. Artinya gini, kalau hukum Taurat hanya keinginannya saja ingin melakukan hukum Taurat, tapi tubuh jasmaninya tetap melayani dosa. Contoh begini,
Saya ada keinginan mau berdoa, ada keinginan mau beribadah, tapi masih hidup dalam hukum Taurat. Tapi dosa ngomong di tubuh saya ini, karena sudah ada maut. Maut itu bekerja keras, berkata dengan dosa itu, ngomong gini, nggak usahlah kamu beribadah. Dosa itu kuat, melawan keinginan mau melakukan firman tadi tentang ibadah atau berdoa, kuat sekali ya. Sehingga dia ditawan oleh dosa. Hukum Taurat tidak bisa melepaskan kita dari maut atau dari dosa, nggak bisa. Tapi bisa melepaskan kita siapa? Yesus, sudah. Yesus. Makanya kalau orang di bawah hukum Taurat, orang Israel ini berlaku sama mereka itu 6. Akal budinya mah pengen, artinya pikirannya pengen melakukan firman hukum Taurat. Tapi tubuh jasmaninya penuh dosa. Inginnya nggak usah lakukan hukum Taurat. Contoh, karena hukum Taurat ngomong jangan mencuri, tetap mereka mencuri. Dibilang jangan membunuh, mereka bunuh Yesus. Padahal mereka hukum Taurat, karena mereka sedang melawan dosa yang ada di tubuh mereka. Lalu kenapa sekarang saudara bisa datang ke gereja? Kenapa bisa saudara berdoa? Karena maut itu sudah tidak ada dalam tubuh kita. Kenapa? Yesus mengambilnya. Dengan cara apa? Yesus harus mengalami maut. Coba kita baca Ibrani 2. Ibrani 2. Coba kita baca ayat 9, 32. Ya, tetapi dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus. Kita lihat yang oleh karena penderitaan maut, lihat, dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah ia mengalami maut bagi semua manusia. Lihat, dia mengalami maut. Mengalami maut di sini apa? Ada dua tetap. Dia mengambil kuasa maut yang ada di tubuh kita, dipindahkan ke tubuhnya. Dibilang sini kan? Lihat katanya. Dia mengalami penderitaan maut. Yang kedua, dia masuk sudah ke alam maut. Ini makanya tujuan kematian kemarin. Jadi mengalami maut. Tujuannya apa? Dirampas hak. Ini yang pertama tadi apa? Coba kita kembali Wahyu. Apa yang pertama sini? Ayat yang ke-18. Dan yang hidup, aku telah mati. Namanya aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Nah saudara, waktu Tuhan Yesus pergi ke alam maut, dia merampas kunci maut dan kunci kerajaan maut itu, saudara. Dia mengambil. Contoh gini, di kerajaan maut itu, contoh misalnya kalau maaf ya, di penjara. Di penjara itu ada sel-sel. Di kerajaan maut ada tempat sel-sel maut, saudara. Di situ orang terpenjara. Makanya coba kita baca 1 Petrus pasal 3. Waktu Tuhan Yesus mati, ini yang dilakukan. Ya, 1 Petrus 3. Luar biasa ini firman Tuhan yang ayat 1 Petrus 3. Coba kita baca ayat 18 tadi. Ayat 18 sampai dengan 20, 32 ya. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan untuk roh. Dan di dalam roh itu, lihat, juga ia pergi memberikan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit saja, sedikit yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Artinya gini saudara, kalau kita baca selanjutnya, artinya gini, waktu Tuhan Yesus mati, dia mengalami maut. Ada penjara-penjara maut hari ini kok, di penjara. Dan nggak boleh diselamatkan keluar siapapun, karena iblis memegang kunci itu. Kata Yesus waktu mengalami maut, diambil dari kunci itu, saudara. Waktu dia mati selama 3 hari ya, mulai dari Jumat Agung kemarin sampai dari malam. Misalnya dari malam kan, karena dia bangkitnya pada pagi hari benar. Dia merampas, saudara. Dia mengambil kuncinya. Lalu dia melepaskan orang
di dalam penjara. Dia menginjil, saudara, di alam maut pada hari itu. Maka coba kita baca Matius. Nah, Matius terakhir. Lihat Matius. Matius bukan Matius 27 mas saya. Lihat. Ayat 51 sampai 55, 51 sampai 53, 32 ya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Lihat, dulu sudah ada terjadi pengangkatan, saudara. Kepada siapa? Orang yang mati di dalam kuburan itu, yang rohnya di penjara, datang Yesus menguduskan mereka, menerima Yesus dalam penjara itu. Mereka keluar. Pada hari Yesus bangkit, seperti hari ini lah. Mereka banyak yang bangkit, yang diinjili itu. Mereka bangkit. Kata firman ini, mereka pergi kota kudus, saudara. Kata firman ini, saudara, luar biasa. Ini dikerjakan oleh Tuhan Yesus ya. Waktu dia mengalami mati, mengalami maut, dia menginjil, saudara. Saudara tahu yang lebih heran itu? Coba kita baca dulu Lukas 23. Wah, ini sangat dahsyat ini, saudaraku, sama orang ini. Saya kagum dengan orang ini, saudara. Aku kagum dengan Tuhan dengan pelakuan ini. Ayat 42 dan 43. Wah, ini dahsyat ini, saudara. Kita baca ayat 42 43, 32 ya. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada. Woi, bersama dengan di mana? Di dalam Firdaus. Jadi Tuhan Yesus sudah tahu, dia sempat mampir dulu sebentar ke Firdaus ngantar roh dari Tuhan. Woi, dahsyat ya. Ya. Kuantar dulu kau udah kita mampir Firdaus, tenang saja. Orang ya di sampingnya Yesus, ada satu orang yang dia sadar saya melakukan dosa ini. Saya tahu saya berdosa, saya terpaksa melakukan ini. Tapi saya sudah dengar Yesus ini. Dia ini disalib bukan karena dosanya, kata dia. Jadi orang benar. Lalu berkata, Yesus, tolong aku ya, kalau kau nanti datang sebagai raja. Ini mengingatkan kita dalam Matius 20 maupun di dalam kitab Matius 25. Apa dibilang? Tuhan Yesus kan, apa dibilang? Raja sebagai raja di surga, dia datang menjadi manusia, miskin. Bayangkan miskin sekali itu. Kuburannya juga nebeng semua. Bayangkan. Kalau saudara, dia meninggalkan dia sebagai raja di surga, statusnya. Dia bilang kalau kau nanti berangkat kembali raja dan kau nanti, dia kan datang, Yesus datang kedua kalinya, dia memperlihatkan dirinya sebagai raja. Ingat aku ya, artinya dia sudah percaya apa di sini? Si orang ini sudah percaya bahwa Yesus pasti mati, bangkit, dan dia naik ke surga menjadi raja. Makanya dia bilang, kalau kita mengaku Yesus itu mati dan bangkit, kita selamat. Kata kita Roma pasal 10 ayat 9 dan 10. Nah makanya dia bilang, hari ini kau bersama aku di Taman Firdaus. Ini luar biasa. Tapi jangan ngomong begini ya. Ada banyak orang salah mempelajari apa. Ini diplesetkan ini ngomong begini. Pak, saya nanti seperti yang di sebelahnya Yesus saja, sebelah kanannya. Maksudmu apa? Kan saya sudah jatuh dalam dosa, banyak dosa saya Pak. Nanti waktu saya mau mati, saya minta ampun di sana Pak. Wah enak kali deh. Enak benar deh. Saya minta ampun lah nanti di sana Pak, di pas mau mati. Saudaraku, memangnya pertobatan itu bisa direkayasa. Saya nanti bertobat 20 tahun lagi lah. Apalagi kita usah di metro. Wah, ada orang Pentakosta dari kampung, dia kerja tukang kredit uang. Saya ngomong ke dia, saya injili dia. Begini firman Tuhan begini. Kamu harus dibaptis ya? Nggak mau saya Pak. Saya nanti nggak bisa bebas saya Pak melakukan dosa. Ya Tuhan, saya puas-puas dulu Pak. Kalau saya dibaptis nanti nggak bisa lagi melakukan dosa.
Dia pikir saudaraku pertobatan itu nanti selesai dulu, dia puas-puas dulu baru nanti bertobat. Memangnya pertobatan bisa direkayasa? Memangnya kematian manusia bisa diteropong? Oh, kita teropong, Belanda masih jauh. Iya, Belanda masih jauh, bisa kita teropong. Kematian kita tidak bisa teropong, saudara. Makanya Ibrani 3 berkata, hari kita kapan? Hari ini. Kalau hari ini kau dengarkan suaranya, jangan keraskan hatimu. Besok kita nggak tahu, 1 menit ke depan kita nggak tahu apa yang terjadi, saudara. Hari ini waktu kita. Makanya kita ini apa? Kontrakan kita harian. Nggak bisa, 20 tahun lagi saya bertobat. Nggak bisa. Kontrakan kita harian di perjalanan ini, saudara. Besok kita nggak tahu apa yang terjadi. Yang main-main, saudara. Ya. Ini, wah. Ini memang kasih karunia luar biasa sama dia. Dia nggak sanggup lagi sebetulnya, tapi dia ngomong. Dia mengaku Yesus. Kalau kau nanti datang sebagai raja, kau ngaku ya. Mulai hari ini kau bersama aku di dalam Firdaus. Enak kali dia ini, bukan di alam maut. Jadi yang dilakukan Yesus hari itu apa? Mengantarkan rohnya sebentar ke Firdaus, baru dia mengalami maut, saudara. Maka pada hari ketiga waktu dia merampas itu semua, maut tidak berkuasa di tubuh Yesus. Biasanya kan kalau orang 3 malam kan udah bau ya. Biasanya seperti dia. Kalau 3 malam udah bau itu. Tapi Yesus waktu dia di tubuhnya di dalam kubur tidak mengalami maut, tubuhnya tidak mengalami busuk, saudaraku, tidak. Makanya dia bangun pada hari ketiga. Seperti misalnya tadi pagi. Tapi jangan salah, saudaraku ya. Kalau kita orang Tapanuli, ini banyak ini. Kalau hari kematian berangkat berbondong-bondong ke kampung. Hari Minggu pagi pergi ke kuburan. Pikir dia di kuburannya nanti itu yang didatangi bangkit seperti Yesus. Orang masih tetap dalam kubur dia. Malah hidupnya waktu lagi hidup, saudara tahu lagi hidup. Ke gereja aja enggak, tapi waktu dia mati dibuat rumahnya saudara kuburan seperti gereja. Tidur di gereja kecil. Kuburannya kayak gereja, bagus. Waktu lagi hidup enggak pernah ke gereja. Apa dia itu? Ada kali dia. Boleh nggak kita ke kuburan? Boleh. Ngapain? Bersihkan kuburan, nggak apa-apa. Tapi jangan karena misalnya Yesus pagi-pagi, oh kita siapa tahu mungkin saudara kira, oh siapa tahu bangkit ini keluarga saya, bangkit ini. Orang masih di situ dia, kapan saja boleh. Tapi bersihkan gereja, jangan kasih di sana rokok ya. Merokoklah pung, engkong, ngerokoklah. Apa rokokmu dulu? Jisamsu. Gudang garam filter, GB. Pas habis rokoknya, wih, luar biasa, oh kita, engkau suka rokoknya, kasih lagi rokok, padahal angin yang meniup. Jangan sudah, jangan kita mau dibodohi. Makanya tahu firman. Nah, saudara, itu nggak boleh kita. Kalau bersih gereja, bersih kuburan boleh. Di semen boleh, supaya jangan dibakar juga boleh. Karena apa? Supaya nggak diinjak-injak kerbau. Kalau misalnya Nissan dia lagi mereng, nggak ada lagi, bikin yang baru, nggak apa-apa. Tapi jangan mendoakan dia ya. Apalagi mendoakan, Opung, doakan kami ya, Pino Parmu ini supaya diberkati. Mana ada lagi hubungannya yang mati dengan orang yang hidup, saudara? Dia bisa datang itu. Nah ini saudaraku ya. Jadi Yesus bangkit pada hari ketiga, luar biasa kan? Mau tidak berkuasa sama dia, dirampasnya. Luar biasa kan? Itu sebenarnya saudaraku. Tidak. Bagaimana supaya tadi selesai dosa kita? Apakah tadi sudah selesai 20 tahun yang 20 tahun lalu? Maka semua orang sekarang ini lepas dari maut? Tidak. Dia bertobat dulu dan dibaptis, baru maut itu pergi dari tubuhnya. Ingat saudara, melepaskan diri dari maut di tubuh kita ini manusia, pertama dilakukan bertobat dan dibaptis, baru semua dosa selesai. Mau yang ada di tubuhnya sudah Tuhan lepaskan oleh kematian dan karena waktu kita dibaptis, kita mengalami satu kematian dengan Yesus. Waktu keluar dari baptisan, kita menjadi satu kebangkitan dengan Yesus, sehingga kita menjadi manusia baru, manusia tanpa dosa, tubuh tanpa dosa, roh baru, jiwa baru, hati nurani kita menjadi baru. Tidak ada lagi maut sini. Makanya dalam
Dalam Yohanes itu ngomongnya. Coba kita cari dulu Yohanes dulu. Saya teringat satu lagi firman. Injil Yohanes. Apa dibilang itu? Yang dibilang begini. Barang siapa yang percaya kepadaku, dia tidak akan mengalami maut lagi. Waduh, bisa ayat itu, saudara. Coba kita cari dulu. Di mana itu, saudara? Ada yang sebentar. Barang siapa yang percaya kepadaku, dia tidak akan lagi mengalami. Dia sudah berpindah dari maut. Coba kita cari. Yohanes 12. Ayat berapa? Hah? Ayat berapa? Yohanes 5 ayat 24. Coba, oh iya ini. Hah? Ayat 12. Yohanes berapa? Yohanes 1 ayat 12. Bukan ini, bukan. Yohanes 5 ayat 24 sama. Coba. Nanti. Oke. Nah, ini. Coba kita baca. Ayat 4. Sebetulnya masih ada ayat lain lagi. Coba kita baca 3, 2, ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari maut ke dalam hidup. Lihat, saudara, luar biasa ya. Jadi waktu kita sudah percaya pada Yesus ini, bertobat dan dibaptis, tubuh maut di tubuh kita ini sudah dibuang, lepas, sehingga tubuh kita sekarang bukan tubuh maut, apa sebutannya, menjadi bait Allah. Tubuh kita menjadi bait Allah. Tubuh kita bukan lagi baitnya maut, tapi bait Allah, tempat kediaman Tuhan. Sebab saudaraku, kebangkitan Yesus luar biasa kuasanya. Makanya kita datang hari ini kebaktian ini, kita berarti sedang memproklamirkan kepada dunia ini, berkata bahwa kita memang betul-betul telah mempersekutukan hidup kita dengan kematian Yesus dan pertobatan, dan juga mempersekutukan hidup kita dengan kebangkitan Yesus. Sehingga kalau nanti, saudaraku, kalau Yesus datang kedua kali, mereka yang mati dalam Tuhan akan dibangkitkan, atau kita yang masih hidup ini, kita akan mengalami pengangkatan, dibawanya kita sampai ke sorga. Haleluya, amin.